Oke, saya Danias Biarta, saya dari 12T8. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara sharing printer di Linux dengan menggunakan CUPS. Jadi pertama, kita harus punya driver untuk printernya. Dalam hal ini saya menggunakan Brother. Ini drivernya ada buat Linux, jadi kalau kalian punya printer lain coba dicek dulu. Kalau misalkan ada driver Linuxnya itu bantu banget buat CUPS. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian terminalnya. Jadi pertama kita akan menginstal CUPS ini dulu menggunakan sudo apt install CUPS. Di sini saya sudah terinstall, jadi sudah ada aplikasinya. Lalu kita aktifkan dulu sistem CTL CUPS-nya. Kita start dan enable dulu. Sehingga jadi kalau misalkan kalian nyalain komputernya, CUPS-nya langsung aktif. Nah, jika sudah di-enablekan, maka kalau Anda buka komputernya, Anda nyalain komputernya, sistemnya langsung aktif tanpa Anda harus mengaktifkannya kembali. Jadi ini biar lebih mudah, biar lebih gampang, jadi nggak perlu dinyalain terus. Lalu kita akan mengecek apakah sistemnya sudah aktif atau belum dengan sudo systemctl status CUPS. Jadi ini kita akan melihat statusnya sudah aktif atau belum. Dan kali ini sudah aktif, jadi ini harus, kalau misalkan ininya belum aktif berarti harus diaktifin dulu. Kalau nggak diaktifin, programnya nggak bisa kebuka. Nah, lalu setelah kita aktifkan CUPS-nya, kita mengkonfigurasi dulu CUPS-nya dengan membuka cupsd.conf yang berada di etc CUPS. Setelah itu kita masuk ke konfigurasinya. Di bagian browsing itu kalau belum diubah, itu namanya pakai browsing off itu. Nah, browsing off itu berarti belum bisa dikonfigurasi apa-apa, belum bisa dikonfigurasi dari web browser. Nah, itu kalian harus onin dulu dengan cara tulisan off-nya itu diubah menjadi on. Lalu portnya juga harus menggunakan port 631 agar bisa diakses oleh komputer-komputer lain menggunakan sistem nantinya. Setelah kita konfigurasi ulang di Nano tadi, menggunakan Nano, kita harus merestart CUPS-nya agar konfigurasinya yang sudah kita setting bisa berubah. Kita dengan menggunakan sudo systemctl restart CUPS. Lalu kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Dan ternyata sudah aktif. Lalu kita akan tes menggunakan list localhost 631. Ternyata sudah bisa terdengar. Lalu kita buka di browser localhost 631. Lalu kita tambah ke printer. Nah, lalu kita add printer di sini, di administration kita add printer. Ini ada passwordnya, jadi Anda harus masukin passwordnya dulu, username dan password. Nah, dan jangan lupa di konfigurasi administration ada allow printer from internet.
itu diaktifin dulu biar bisa dipakai dalam satu LAN jaringan. Nah, lalu kita refresh dulu karena tadi komputernya mati, printernya mati. Jadi nah, sekarang ada printer yang kita cari yang udah saya install. Lalu kita continue. Nah, terus share this printer ini biar bisa di sharing sama komputer-komputer lain. Nah, lalu kalian bisa aja pakai yang sudah diinstal tapi yang sudah tersedia dari CUPS-nya. Tapi lebih baik kalau misalkan Anda bisa memilih modelnya di sini, itu lebih baik karena konfigurasinya biasa lebih cocok pakai yang kita cari ini, atau enggak kalian bisa namain juga file ppd-nya. Lalu di sini ada konfigurasi untuk kertasnya. Saya set default aja. Nah, lalu kita cek, nah situ printernya sudah tertulis, sudah ada di ininya, sudah ada di CUPS-nya. Lalu kita akan menginstalnya di Windows. Nah, sekarang kita udah masuk ke control panel. Nah, kita ke program and features. Nah, terus kita tambahin dulu fiturnya yang LPD printer. Jadi itu fungsinya buat mengaktifkan sharing printernya. Lalu kita klik OK. Terus kita ke hardware and sound. Nah, terus kita tambah printer. Nah, disitu ada printer yang udah kita cari, Brother. Nah, kita klik. Nah, ini sekarang tinggal instalasinya kita percepat aja ya. Nah, udah terinstall printernya, ntar bisa dipakai kalau misalkan mau print dari komputer yang berbeda.